Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sembiring dengan NPM 173112706450164. Di sini saya akan mempresentasikan soal hasil dari soal ujian tengah semester mata kuliah Teknik Simulasi dan Permodelan R02. Tujuan mempelajari simulasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi itu apa. Simulasi secara sederhana dapat diartikan sebagai proses peniruan. Teknik simulasi adalah teknik untuk mempresentasikan atau meniru kondisi real suatu sistem nyata dalam bentuk bilangan dan simbol atau dengan memanfaatkan program komputer sehingga menjadi mudah untuk dipelajari. Tujuan mempelajari simulasi yang pertama adalah mempelajari tingkah laku sistem itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan pengertian mengenai interaksi bagian-bagian dari sebuah sistem dan pengertian mengenai sistem secara keseluruhan. Dan ketiga, untuk minimalisir risiko kerugian yang besar dan kesalahan fatal. Karakteristik sistem. Karakteristik sistem itu menjadi tiga. Pertama, sistem terdiri dari berbagai elemen yang bentuk satu kesatuan. Yang kedua, adanya interaksi saling ketergantungan dan kerjasama antar elemen. Dan ketiga, sebuah sistem ada untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan model dalam simulasi itu saya membuat menjadi tiga. Yang pertama, untuk menjelaskan sekumpulan fakta karena belum ada teori. Kedua, mencari konfirmasi bila telah ada teori. Ketiga, alat pengambilan keputusan, proses belajar alat komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan verifikasi dan validasi dalam proses simulasi. Verifikasi adalah proses pemeriksaan apakah logika operasional model program komputer sesuai dengan logika diagram alur. Sedangkan validasi adalah penentuan apakah metode konseptual simulasi atau sebagai tandingan program komputer adalah representasi akurat dari sistem nyata yang sedang dimodelkan. Ya. Di sini saya mengambil studi kasus tugas kelompok yang sebelumnya, yaitu tentang website yang website informasi tentang COVID-19. Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Virus corona atau COVID-19 telah menjadi pandemi yang menyebar hampir ke seluruh belahan bumi. Saat ini, informasi tentang penyebaran virus corona sangat dibutuhkan untuk penambahan kewaspadaan setiap manusia. Maka dari itu, website worldmatters.info akan menjadi website informasi tentang COVID-19 yang akan saya bahas. Di sini terdapat tampilan interface websitenya. Di sini ada jumlah total kasus yang terkena di seluruh dunia. Di sini terdapat grafik dan tabelnya. Ya. Di sini terdapat tampilan elemen waktu. Pertama itu di sini ada tabel akumulasi yang masing-masing menampilkan data kasus di seluruh dunia, di setiap negara. Dan di sini ada persentase masing-masing data baik dari pasien positif dan meninggal dari data terkait.
Nih. Di sini juga ada grafik penambahan kasus COVID-19 per waktunya selalu diperbarui. Ini grafik penambahan, ini presentasi. Jenis model yang digunakan dalam website tersebut yaitu model simulasi kontinu. Kenapa model simulasi kontinu? Karena di website tersebut sistem berubah secara kontinu karena berubahannya waktu. Setiap saat akan ada perubahan data yang menunjukkan kasus setiap harinya, sehingga akan selalu terupdate setiap saat. Makanya jenis model yang digunakan dalam website tersebut adalah jenis model simulasi kontinu. Termasuk golongan sistem mana website tersebut? Website tersebut masuk ke dalam klasifikasi sistem statik, dinamik, static, dan dinamik. Karena memberikan informasi yang selalu update dari berbagai penjuru dunia untuk informasi COVID-19 tersebut. Perbedaan statik dan dinamik. Statik yaitu karakteristik yang didasarkan pada masukan maupun keluaran ketika berada dalam keadaan steady state. Karakteristik ini tidak dipengaruhi oleh waktu. Sedangkan dinamik merupakan karakteristik yang respon yang masuknya dipengaruhi oleh waktu alias dapat berubah datanya sewaktu-waktu tergantung keadaan bertambah atau berkurangnya data COVID-19 tersebut. Pemodelan sistem website ini terbagi menjadi pertama deskriptif, kedua multidimensi, ketiga umum, dan keempat terbuka. Deskriptif, pemodelan sistem website worldmeters.info berdasar fungsinya termasuk deskriptif karena berdasarkan keadaan nyata atau keadaan real. Sedangkan multidimensi, yang selanjutnya multidimensi, yang dimaksud yaitu website memiliki lebih dari 2 variabel, yaitu data cache, meninggal, dan penyembuh dalam recovery. Terus umum, yang dimaksud umum yaitu generasi website ini karena dapat diakses semua kalangan, dan terbuka berdasarkan derajat keterbukaannya. Website ini terbuka bagi siapa saja yang ingin mengakses tanpa perlu login atau password. Ya. Di sini terdapat gambar langkah-langkah dalam studi simulasi secara garis besar. Pertama, kita memulai. Kedua, formulasikan masalah. Maksudnya formulasikan masalah itu adalah kita mencari pokok masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Setelah itu pelaksanaan studi dirancangkan dengan pertimbangan keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Nah, setelah itu gunakan simulasi. Jika kita menggunakan simulasi, maka kita akan menuju cari sistem yang lain. Cari sistem yang lain, setelah itu selesai, akan menampilkan output. Sedangkan jika tidak, maka kita akan mengumpulkan data. Yang dimaksudkan mengumpulkan data itu informasi dari sistem yang ditinjau diperlukan untuk mengetahui bagaimana sistem bekerja dan menentukan distribusi peluang bagi proses random yang digunakan dalam model tersebut. Nah, begitu. Sedangkan penulisan program, setelah pengumpulan data,
menuju ke penulisan program. Penulisan program. Setelah ke penulisan program, kita menuju ke verifikasi. Jika kita tidak verifikasi, maka kita akan menuju kembali ke penulisan program. Jika kita verifikasi, maka kita ke validasi. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan verifikasi. Yang pertama, melakukan pelacakan jalannya program. Yang kedua, menggunakan interaktif debugger. Ketiga itu menggunakan estimasi. Maaf ya. Setelah itu, jika iya ke verifikasi, maka ke validasi. Jika sudah ke validasi, jika kita validasi, maka kita akan melaksanakan simulasi. Jika tidak, kita akan kembali ke nomor 1 itu, ke formulasikan masalahnya. Jika ya, melaksanakan simulasi. Setelah melaksanakan simulasi, kita menuju ke model terpakai. Jika kita tidak menggunakan model terpakai, maka kembali lagi ke formulasikan masalah. Jika iya, ke dokumentasi. Dokumentasi yang baik diperlukan karena tidak jarang model simulasi yang telah dibuat akan dipakai untuk lebih dari satu aplikasi. Makanya, hasil dari studi simulasi perlu diimplementasikan. Untuk itu, kredibilitas model simulasi yang dibangun harus tinggi agar dapat digunakan secara nyata. Ya. Setelah itu, di sini ada penjelasan mengenai model matematika. Di sini terdapat diagram model matematikanya di sini. Seperti pada umumnya, yaitu terdapat formulasi matematika yang tentunya berbeda dari setiap kasus dalam hal rumus matematikanya. Selanjutnya, tahap-tahap tersebut akan ditentukan berdasarkan model matematika yang berada pada diagram. Diagramnya yaitu menentukan masalahnya terlebih dahulu hingga tahap sistem karakteristik, analisis, validasi, hingga menentukan solusi masalah pada tahap akhir. Pertama-tama, ini akan membuat make a change. Kedua, ke mathematical formulation. Terus ke real world problem. Apa itu real world problem? Merupakan pembahasan pokok masalah dan tujuan yang akan dicapai. Setelah dari real world problem, menuju ke sistem operates. Apa itu sistem operates? Sistem operates itu melakukan pendekatan sistem sebagai implementasi dari masalah yang telah diformulasikan. Setelah dari sistem operates, menuju sistem atau goal. Sistem atau goal yaitu tujuannya dari sistem tersebut sebagai pemecah permasalahan. Setelah dari sistem goal menuju sistem karakterism step 1. Sistem karakterism ini step pertamanya. Apa itu sistem karakterism? Yaitu karakteristik dari sistem yang dibuat seperti
adanya interaksi saling ketergantungan dan ketergantungan dan kerjasama antara elemennya. Nah, setelah dari sistem karakterization ini ke matematika model, step 2-nya. Apa itu matematika model? Membuat model matematika untuk sistem tersebut, untuk membuat sistem yang akan dibuat. Nah, sedangkan analisis, setelah dari matematika model itu ke analisis. Analisis model matematika tersebut, menganalisis model matematika tersebut apakah memadai untuk solusi pemecahan masalah yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, setelah dari analisis ke validation. Apa itu validation? Jika model tersebut tidak memadai, maka akan dilakukan perubahan formulasi model tersebut atau mengubah karakterisasi sistem tersebut. Jika memadai, maka model tersebut dapat digunakan untuk solusi pemecahan masalah. Nah, jika memadai memecahkan solusi masalah, maka akan ke adequate mathematical model. Setelah itu ke solution to problem. Jika tidak, maka akan balik lagi ke make a change tersebut. Ya. Bilangan acak. Apa itu bilangan acak? Bilangan acak atau random adalah bilangan yang kemunculannya terjadi secara acak. Bilangan acak yang akan dibangkitkan oleh komputer adalah bilangan acak semu atau pseudo random number. Bilangan acak atau random banyak digunakan di dalam kriptografi, misalnya untuk pembangkitan parameter kunci pada algoritma kunci publik, pembangkitan parameter kunci pada algoritma kunci publik, pembangkitan intelligent vector atau IV pada algoritma kunci simetri, dan sebagainya. Bilangan acak yang dihasilkan dengan rumus matematika adalah bilangan acak semu, yaitu pseudo, karena pembangkit bilangannya dapat diulang kembali. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurangnya lancarnya berbicara, mohon maaf, dan kekurangan isi dari PPT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.